Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Barat dan Islam. Kedua sistem ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara kita memahami ekonomi hari ini. Pemikiran ekonomi Barat sering berfokus pada mekanisme pasar dan individualisme, sementara Islam menekankan nilai moral, keadilan, dan keseimbangan. Mari kita telusuri sejarah dan konsep dari keduanya, serta melihat bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Pemikiran ekonomi Barat mulai berkembang pesat sejak abad ke-18 dengan munculnya para tokoh besar. Yang pertama, Adam Smith dari tahun 1723 sampai 1790. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Dalam bukunya, Adam Smith memperkenalkan konsep individualisme hand, bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang kedua, Karl Marx dari tahun 1818 sampai 1883. Penulis Des Kapital yang mengkritik kapitalisme, Marx mempercayai bahwa sistem kapitalisme menciptakan ketidakadilan sosial dan mengusulkan sistem ekonomi berbasis kolektivisme. Yang ketiga, ada John Maynard Keynes di tahun 1883 sampai 1946. Pencetus kategori Keynesian yang menekankan kepentingan intervensi pemerintahan dalam mengatasi krisis ekonomi seperti depresi besar pada tahun 1930-an. Konsep-konsep dan pemikiran ini telah membentuk sistem ekonomi global yang kita kenal sekarang, termasuk kapitalisme dan sosialisme. Pemikiran ekonomi Islam memiliki akar yang lebih lama, sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14, dengan kontribusi para cendekiawan besar. Yang pertama, Abu Yusuf dari tahun 731 sampai 798. Dalam bukunya Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan sistem perpajakan yang adil dan pentingnya kebijakan fiskal untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Al-Farabi dari tahun 872 sampai 950. Al-Farabi menggabungkan ekonomi dengan filsafat. Dia menekankan pentingnya keadilan dan kebahagiaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, ada Ibnu Khaldun dari tahun 1332 sampai 1406, dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas siklus ekonomi, teori produksi, dan pentingnya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Pemikiran ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga pada keadilan sosial, pelanggaran riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Walaupun berbeda, ada beberapa hal yang saling melengkapi antara ekonomi Barat dan Islam. Yang pertama, pendekatan individualisme versus kolektivisme. Ekonomi Barat cenderung individualistis, sedangkan ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Yang kedua, ada mekanisme pasar. Pemikiran Barat mendukung pasar bebas, sementara Islam tetap mengizinkan pasar, tetapi mengaturnya dalam prinsip keadilan dan larangan praktik yang merugikan. Yang ketiga, nilai moral. Islam